Lu pernah ada kepikiran nggak sampai video lu tuh ditonton 39 juta sekian orang gitu? Kalau kepikiran di awal sih pasti enggak ya. Ya, yang namanya kita berkonten, berkarya, pengennya kan bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Cuman halo teman-teman Promedian, balik lagi bareng gue Niko Mariadi dan bareng James. Sedap. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, kita buka dulu maskernya. Dan hari ini kita dari Promedia kedatangan content creator dan artis yang kita support sampai sekarang, James ada. Terima kasih banyak. James kan hampir semua orang sekarang tahu gitu bahwa kegiatan lu itu sebagai, bisa dibilang kerjaan nggak? Sebagai content creator, sebagai... Iya dong, sebagai profesi kali ya. Iya, profesi yang sekarang benar-benar lu serius gitu ya. Iya betul, jadi seorang musisi sih. Musisi ya. Iya. Dan sekarang mungkin karena nggak banyak nge-gig gitu kali ya, jadi banyak yang fokus di konten digital. Konten. Iya. Kalau zaman dulu tuh orang tuh bisa bilang, woi tidur, anak-anak tidur gitu ya, jangan sampai begadang. Ngapain kalian begadang, gede mau jadi apa? Nah sekarang ada jawabannya ya. Kalau sekarang mah udah kayak sama aja nih. Malah banyak kaum nokturnal sekarang. Iya. Apalagi kita kan daerah seni ya. Iya benar. Kita tuh biasanya lebih kreatif di malam hari. Setuju banget. Apalagi kalau recording gitu ya. Benar. Rata-rata malam-malam. Lebih nyaman. Iya. Nah buat orang-orang tua gitu ya, buat om tante, kalau ngomongin anaknya nih ngapain tidur malam-malam, nah udah ada jawabannya. Ini kerjaan, ngasilin duit gitu ya. Betul. Nah James, mau tahu sedikit dong, kan gue ya, kita semua juga ngelihat bahwa account lu di YouTube itu berkembang banget gitu ya sampai sekarang. Kan nggak gampang gitu bangunnya gitu ya. Lu pernah ada kepikiran nggak sampai video lu tuh ditonton 39 juta sekian orang gitu? Kalau kepikiran di awal sih pasti enggak ya. Ya, yang namanya kita berkonten, berkarya, pengennya kan bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Cuman sampai nyentuh angka 39 juta itu ya pasti nggak ada yang menyangka. Tim-tim aku juga semuanya nggak ada yang menyangka. Ekspektasinya gitu tadinya kira-kira berapa? Kalau misalkan lu, yuk kita kejar segini aja lah gitu. Ekspektasi kita tuh 1 juta aja itu udah wow banget ya. Wow banget ya. Karena kan ya konten musik kan terbatas lah ya. Bener. Kita juga tahu konten musik sekarang di YouTube kayak gimana gitu. Tiba-tiba bisa nyentuh angka segitu ya, kita semua kaget. Gokil ya. Iya. Nah, lu mengawali jadi content creator tuh kapan? Sebenarnya pertama kali mulai upload konten tuh dari zaman aku kelas 8 SMP. Oh, oke. Berarti udah lumayan lama ya. Cuma mungkin belum serius ya. Betul. Waktu itu tuh lagi zaman-zamannya fingerstyle gitar. Oh, aku juga main fingerstyle. Main dong. Yo. Dulu aku yang waktu itu fingerstyle lumayan tuh lagu Kangen, tau gak? Oh, oke. Oke. Iya. Lagunya Dewa yang ini orang sekali denger udah pasti langsung tahu gitu. Tuh. Dan itu jadi bukti kalau sekarang ketika lu tekuni tuh bisa berubah sampai sekarang gitu ya. Yes, betul. Waktu itu tuh aku udah mulai konten, cuman belum ada namanya konsistensi. Oh, oke. Nah, ternyata mulai aku tekunin tuh dari September tahun lalu ya. September 2020. Ternyata konsisten itu adalah kunci gitu. Ketika kita mulai upload seminggu sekali, seminggu 2 kali, adanya konsistensi, pasti itu tinggal nunggu waktu aja naik. Oh gitu pasti, ya? Iya. Gitu ya? Jadi buat kalian-kalian yang lagi belajar jadi content creator, YouTuber, musisi apalah itu, mesti konsisten, nggak cuma bakat ya? Nah, terus yang paling penting itu sebenarnya mental kan. Banyak orang-orang tuh ketika mulai upload 4 konten, 5 konten, ternyata sepi semua. Terus mereka kayak merasa kecewa gitu. Oh, oke. Maksud saya bla 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 bla. Sekali nggak ada yang naik, mereka udah merasa kecewa, akhirnya nggak bikin lagi. Iya. Nah, sedangkan aku kan waktu itu baru naiknya tuh di Oktober. Iya. Mulainya tuh dari September. Itu juga nggak ada yang naik sama sekali konten gaming aku. Iya. Cuman karena aku upload terus, tiba-tiba pasti ada satu yang hit sih. Oh gitu. Nah, apalagi yang tadi lu bilangin mental ya, anak sekarang dapat head speech di komen aja. Betul. Betul banget. Iya, kalau dulu kan mungkin awal-awal iseng-iseng ya. Iya. Kalau sekarang kan
ya udah pasti ada duitnya dong gitu. Ya seriusin lah. Seriusin. Maksud gue gini, ya ada duitnya itu berarti kan juga kerjanya profesional gitu dong. Mungkin nggak mungkin ketika mungkin ada AdSense, ketika ada sponsor terus kalian bikin karya yang abal-abal, kan nggak mungkin. Betul. Semakin ingin menyajikan yang terbaik lah buat penonton kita. Betul. Nah kalau dulu kan berarti fingerstyle itu sendiri kan pasti. Iya. Kalau sekarang ada tim atau konsep aku udah live jamming terus. Oh, live jamming. Jadi sama teman band aku. Oh, namanya okay. Five in. Tapi misalkan waktu itu gue lihat lu sempet pergi ke Medan, kemana itu tim yang berbeda atau memang diundang ke sana? Itu konsep baru sih. Itu konsep baru Kak. Jadi kalau untuk di Jakarta, aku kan udah ada tim khususnya nih, ya band aku sendiri. Nah waktu itu lagi sering keluar kota. Kan kayaknya susah juga nih kalau bawa satu tim keluar kota. Benar. Akhirnya aku kepikiran ya udahlah, ajak aja konten kreator di kota tersebut untuk berkolaborasi. Bisa nambah relasi juga, bisa menambah variatif juga dalam konten aku kan. Betul. Ya udah akhirnya nemuin band di sana, terus aku cariin artis penyanyinya, collabin. Oh berarti udah saling keker dulu ya, udah perhatiin gitu ya, dari kota mana nih dia bikin konten terus atau cuma. Sejauh ini sih berjalan dengan baik. Akhirnya dapat kenalan-kenalan baru. Sudah. Itu udah sempat di 3 kota sih Kak. Keren. Medan, Lombok, sama Bandung. Keren. Di saat musisi-musisi lain gak bisa kemana-mana, lu udah 3 kota ya. Ya. Tapi produktif sih men. Salut sama anak-anak muda yang apalagi kayak lu gitu ya. Gue rasa talent tuh kadang nggak bicara banyak kalau lu nggak mau konsisten sama produktif. Betul. Lebih ke momentum sih sekarang ya. Betul. Apa sih yang lagi jeli gitu ya? Iya, gimana sih caranya kita bisa ngelihat peluang? Betul. Gitu. Nah, James, untuk pembuatan konten lu sendiri, lu ada tim kayak produksinya nggak? Kayak misalkan editor lah segala macam, atau lu ngerjain sendiri lah ya? Untuk saat ini jujur sebenarnya masih sendiri semua. Oh ya? Jadi yang ngebantuin aku tuh benar-benar cuma teman band sama videografer. Selesai hari itu ngetik, yang ngedit aku, yang coloring aku, yang upload aku. Ini besok di video ini nih, gue taruh di bawah tuh video-video jamming lu nih, biar semua kebayang gitu loh. Jadi kadang pemilihan lagunya juga aku, yang milih-milih artisnya juga aku, yang nentuin jadwalnya juga aku. Jadi benar-benar ya masih single fighter. Gokil. Cuma dibantu teman-teman band gitu. Gokil. Kalau sampai sekarang bisa sampai ya lu punya nama sehingga lu bisa ajak collab artis-artis, kan nggak mungkin itu. Tidak memungkiri itu kerja keras yang gila banget sih. James. Oke. Kira-kira nih, lu pernah nggak kehabisan ide sampai sekarang gitu ya? Maksudnya gue mau kerja lagi nih. Kehabisan ide sih pasti pernah dialami semua konten kreator ya kayak. Oke. Cuman yang lebih sering tuh ini, aku udah punya ide berikutnya. Cuman kayaknya arah masyarakat udah bukan ke sana gitu. Contoh, aku tuh dulu sering banget bikin namanya split screen video buat cover-cover gitu kan. Pakai yang instrumen kreatif segala macem. Itu planning aku tuh panjang sama konten split screen ini. Ternyata kayaknya minat masyarakat, minat penonton bukan ke sana lagi gitu. Orang-orang suka yang mentah sekarang, yang raw. Akhirnya aku ubah haluan kan. Mau tuh. Yaudah deh, aku bikin konten aja yang mentah, yang penting live dan tidak editing yang gimana-gimana gitu. Akhirnya jadilah Let's Jam with James. Sedap. Jadi harus selalu beradaptasi sih sebenarnya. Tapi itu menurut gue keren dan lu jeli sih. Thank you. Gue mau tanya nih James, ini bukan agak sensitif sih, tapi ini pasti jadi pertanyaan banyak orang juga. Kalau seperti konten lu tuh kan banyak kan cover lagu gitu ya. Itu ada hubungannya nggak sama misalkan orang-orang yang pada akhirnya kayak wah copyright nih, wah apalagi sekarang lu bergaul mungkin sama artis-artis gitu ya. Apa kabar sama artis yang punya lagu gitu loh. Sementara karena YouTube-nya itu menghasilkan gitu loh, semua orang tahu gitu. Untuk saat ini sih memang hampir semua video aku kena copyright ya pasti. Pasti. Kena copyrightnya ya sharing ya. Ada juga yang benar-benar full juga ada. Oke. Itu kesepakatan sama songwriternya. Jadi gini, untuk saat ini aku tuh
mengcover lagu pilihannya cuma 2. Satu lagu luar negeri, satu dinyanyiin sama penyanyi aslinya. Oh, oke. Karena kan untungnya saat ini tuh konten-konten aku Let's Jam with James itu sering diajakin kolaborasi dengan si penyanyi yang mau mempromosikan lagunya sendiri. Nah, otomatis kan kayak gitu kan ada kerjasamanya juga, ada yang sharing, ada juga yang aku minta dikasih rilis copyright, di copyright jadi. Aman sih sejauh ini. Iya. Tapi untuk kayak teman-teman yang nggak tahu mungkin kan berharap mungkin ya, wah gue dapat banyak viewers, gue bakalan dapat banyak AdSense nih dari cover lagu. Pasti ada tips yang lu bisa bagi nggak ke orang-orang biar nggak cuma sekedar bikin konten gitu. Sebenarnya jujur aku pengen ngomong ini. Aku selalu ngomong ini ke teman-teman aku ya. Ketika kita mau berkonten, mendingan jangan mikirin uang sebagai motivasi kalian. Karena kalian akan merasa kecewa. Kalau misalnya awal-awal itu pasti nggak akan ada hasilnya, teman-teman. Itu ibaratnya buat balik modal itu aja nggak ada. Nggak ada pasti. Kayak aku nih awal-awal tuh setiap kali aku ngadain jamming session itu minimal keluar tuh pasti ada jutnya lah. Minimal 1 kali session. Itu kalau misalnya pada saat belum menghasilkan, kan pasti kalian akan merasa, aduh, kapan balik modalnya ya? Nombok terus nih. Nah, mendingan yang jadi motivasi kalian adalah bisa memuaskan penonton. Bisa disenangi oleh penonton. Nah, jadi waktu aku membuat konten ini tuh memang aku tahu ini bukan yang ingin profit banget ya. Tapi pengen nyalurin apa yang aku suka dari dulu. Dari dulu tuh aku mimpi pengen punya konten seperti ini gitu. Ya udahlah aku jalanin dulu. Ternyata ya puji Tuhan dapat hasilnya gitu. Keren banget. Untungnya dapat hasilnya. Keren banget. Paling nggak berkarya dulu lah ya. Betul. Gitu ya. Jangan mikirin duitnya dulu. Iya. Gue juga perhatiin sih selagi kayak apalagi konten lu gitu ya. Terkesan niat bagus sudah pasti ya, karena diniati dan terus pasti ada apa ya kesalahan yang pada akhirnya lu revisi sendiri untuk kedepannya dan pada akhirnya menarik untuk dilihat gitu, nggak ngebosenin gitu. Kurang lebih berarti kita udah kerjasama berapa lama ya, James? Dari September berarti. September ya? Oke. September, Agustus. Kapan tuh? 4 bulan, udah setengah tahun. Setengah tahunan ya. Nah, kalau lu sendiri nih, gue bakalan mulai tanya tentang alat-alat musik, bakalan produk gitu. Lu orang yang apa ya, idealis nggak tentang alat-alat yang lu pakai gitu? Untuk alat-alat sih, aku jujur nggak terlalu yang mendalami gimana-gimana. Yang penting hasilnya bisa memuaskan dan legit gitu. Cuman jujur aja nih, bukannya menjilat atau gimana-gimana ya. Sebelum aku kerja sama Promedia kan aku pakai alat-alat sendiri. Ya memang hasilnya tuh beda gitu. Barang menentukan hasil. Gitu sih. Barang menentukan hasil. Setuju banget. Nah, selama ini kan lu pakai US 20x20 ya? Tascam ya untuk audio interface. Ada kendala nggak? Kendalanya enggak sih, sejauh ini aku aman-aman aja ya. Mungkin kendala itu lebih ke orang-orang yang butuh mixer banget. Tapi betul. Betul. Kalau aku kan yang penting record per tracknya, nanti aku baru mixing lagi. Gitu. Nah, menurut lu sendiri 20x20 gimana untuk kalau lu review sendiri selama penggunaan ini? Kan lu bilang nggak ada masalah gitu. Ada nggak sesuatu yang menurut lu menarik atau mungkin beda sama interface lain gitu? Menurut aku ini angkepannya jernih ya. Jernih banget ya untuk interface. Walaupun 88-nya tuh kepakai semua. Lagi kecolok semua ya. Tapi jernih. Sekelas Tascam gitu ya, seharusnya memang dari dulu kita nggak pernah ngalamin komplain-komplain yang memang berarti, dan kita juga berharap ketika support support artis gitu itu bisa kepake yang benar-benar bagus gitu. Nah, lucunya adalah kemarin gue sempet ngontenin mikrofonnya tuh. Gimana? Gue sempet perhatiin dan gue kan memang tahu gitu ya, begitu Bayer masuk dipakai sama artis-artis dan teman-teman yang lain juga gitu ya. Ini menarik sih buat gue. Pada akhirnya kemarin begitu gue bikinin TikTok itu sales kita langsung pada ditanyain banyak orang. Itu karena gue kasih langsung reelnya nih, kepake langsung buat konten dan hasilnya tuh jelas dilihat puluhan juta orang gitu.
Fun fact nih ya kak. Fun fact Iya, ya. iya. Jadi penyanyi-penyanyi yang kadang di LSM Beach Iya, itu mereka nyanyi. Nah monitornya itu memang tidak terlalu jelas gitu. monitornya. Betul. Cuman pas mereka denger hasilnya, mereka juga kaget. Wow, ini hasil tangkapan mic itu bagus banget. Walaupun kadang udah jauh pun masih bagus gitu. Iya. Dan nggak terlalu yang bocor gimana. Iya. Padahal kan alat musik semuanya ketangkap juga ke dalam situ. Iya. Kemarin tuh berarti pakai Beyer TGV 50 ya? Betul. 50 ya. Iya. Dan apa ya? Tadinya gue memang mau tanyain gitu ya. Menurut lu untuk mikrofon ini hasilnya gimana, atau setelah mungkin lu mixing jadinya gimana gitu? Karena pasti kan setiap mikrofon tuh punya Ciri khas masing-masing. ciri khas masing-masing. Bulat sih tangkapannya, enak banget. Dan menurut aku cukup universal ya untuk berbagai tipe karakter suara. Betul. Nggak susah gitu ya. Yes, Betul. Mungkin sama yang orang-orang tipe suara apa. Apalagi kemarin-kemarin kan ya kita juga tahu ya yang pakai artis-artis gitu ya. Lu aja nih, gue yakin gitu ya, untuk sekelas lu nggak mungkin asal pilih gitu. Iya kan lo. Sekarang kita ngomong untuk konten sekelas konten yang dilihat puluhan juta orang, minimal ya jutaan gitu ya. Lo nggak mungkin asal-asalan gitu ya. Betul. Sementara kita ngelihat juga, kalau gue sih memang ya orang yang kualitas tuh penting banget, tapi yang penting juga looksnya gitu. Cakep nih dipegang begitu. Begitu dipegang tuh memang orang bisa tahu gitu. Padahal harganya ya nggak seberapa. Iya. Harganya nggak seberapa, tapi harga dengan kualitasnya tuh worth it jadinya. Iya, itu dia. Itu yang bikin kemarin jadi menggeliti gue sendiri buat wah, konten ini itu kayaknya kreatif banget. Nah ini nih yang aku tunggu-tunggu di kontennya nih. Dan bener nih, gara-gara konten kemarin nih banyak banget yang tanya nih. Oke gitu. Dan kemarin sebelum pakai Beyer sempat pakai EKD juga ya? Iya benar. Nah kalau buat EKD sendiri menurut lu gimana? Iya betul. EKD itu kadang kalau misalnya kita jauhin dikit udah apanya mungkin lebih ini ya, lebih deket ya jarak tangkapnya. Iya. Itu sih yang paling jadi concern. Akhirnya aku pakai Beyer. Iya. Beyer. Dan karena konten lu sendiri banyak kan live recording ya. Memang live ya, selalu live ya. Iya, dan nggak mungkin lah dari sebanyak itu alat musik, vokal juga biasanya lebih dari satu, nggak mungkin nggak ada trouble tuh itu. Sementara kalau kayak lu content creator gitu, nggak kepengen pasti bikin sekali syuting ngumpulin orang sebanyak itu, terus tiba-tiba ada masalah karena mungkin interface-nya atau karena mikrofonnya yang pada akhirnya bikin pusing banget pasti. Nggak mungkin sekali dua kali kan, lu pernah gitu kan pasti? Iya benar. Yang benar-benar itu bukan kesalahan, bukan kemauan lu, tapi alat-alat yang lu pakai gitu. Berapa kali juga pernah. Oke lah, mudah-mudahan untuk kedepannya semua alat-alat mungkin yang dipakai untuk ngonten, bahkan sama artis-artis lainnya, siapapun yang pakai gitu ya, yang pakai alat-alat dari Promedia, terutama Beyer, kemudian Pro L dan juga Tascam gitu ya, nggak banyak kendala seperti yang sampai saat ini teman-teman orang-orang pakai, nggak banyak kendala. Dan juga gue berharap sama lu dari alat-alat yang harganya sangat terjangkau ini bisa bersaing menghasilkan karya-karya yang bisa dilihat banyak banget orang, dan pastinya sukses buat semua karya-karya. Thank you banget. Thank you juga buat Promedia udah support aku ya sampai saat ini. Dan untungnya tuh jujur untuk konten aku sih sebenarnya belum ada masalah ya. Yang udah tayang atau gimana pun. Ya, pokoknya barang keren-keren. Pokoknya support aku terus aja Promedia ya. Tolong bos didengar gitu. Dan kita senang banget juga bisa support musisi kayak lu yang masih muda, produktif banget, dan bisa jadi inspirasi pastinya buat orang-orang gitu ya. Ketika orang-orang musingin mungkin dengan alat-alat yang mesti mahal, mesti kelihatan gini, tapi karyanya belum tentu. Sementara sekarang gue bisa ngelihat bahwa ini ada nih James, artis yang kita pakai nih, alatnya nggak yang mahal kayak gimana, tapi lu lihat karyanya gitu loh. Sehingga mudah-mudahan viewers semakin banyak. Dan yang pasti project-projectan ke depan pastinya makin top lah bro, makin keren ya. Thank you Kak.
Dan buat teman-teman, sekali lagi di masa pandemi seperti ini kalian tetap masih bisa produktif pastinya gitu ya. Seperti James, kayak tadi yang disampaikan, jeli, produktif, dan jangan mikirin duitnya dulu, berkarya dulu. Waktu sebelum aku bikin konten gaming, aku pakai ini loh. Apa? Yang Fox loh. Oh, Dynamic. tahu banget. Gila itu mic keren itu banget. lagu lu by the way. Yang mana? Yang lu bikin. Bukan, itu lagunya Algufron. Oh, oke. Iya. Aku pakai laki papan kan. Iya. Itu dari awal ngelihat barangnya dari si Ko Chandra ya. Iya, betul. Wah gila, kok ini barang keren banget. Aku pengen. Dan akhirnya aku bisa kesampaian. Iya. Nah, aku sering pakai banget di rumah. Iya. Nggak bohong. Dan yang paling penting kita lihat tuh dari James produktifnya gitu loh. Jadi ketika kita support pun kita tahu bahwa alat-alatnya tuh jelas gitu, kepake untuk karya yang memang menghasilkan apa ya, setidaknya orang lihat tuh keren ya gitu. Jadi sepaket lah James, barangnya keren, orangnya keren gitu, sedap. Amin. Pokoknya sekali lagi sukses buat perjalanan karir lu gitu ya. Dan kita pun berharap dari Promedia bisa tetap support sehingga banyak karya-karya yang terlahir gitu ya. At least kita bisa tahu, oh, mic-nya kita udah sampai sana tuh. Siap. Gitu ya teman-teman Promedia, jangan ragu untuk ngecek di dealer-dealer kesayangan kalian untuk Tascam, Bayer, kemudian juga Pro L gitu ya teman-teman. Langsung cari di dealer-dealer di kota-kota kalian gitu ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow Instagramnya Promedia di Promedia_solution, dan juga subscribe channel YouTube-nya Promedia di Promedia Channel. Nantikan kedatangan barang-barang yang baru lagi, dan juga diskon-diskon menarik ada di sana. Gitu ya. Itu yang paling penting. Tetap update informasi terbaru dari Promedia, your trusted pro audio partner. Peace.